Tugas individu pembuatan video pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 6 tahun 2024 oleh Subagio Gigi Wijaya nomor urut 25. Judul Kepemimpinan Transformasional Basuki Hadimuljono, mewujudkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai organisasi berkinerja tinggi. Basuki Hadimuljono menjadi sorotan publik karena kepemimpinan yang aktif dalam pembangunan infrastruktur dan meningkatkan standar hidup masyarakat seperti jalan tol, rumah sakit, perumahan, kereta cepat, dan pembangunan infrastruktur lainnya. Basuki atau akrab disebut Pak Bas merupakan lulusan Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada dan Colorado University. Usai lulus, Pak Bas memulai karirnya di Kementerian PUPR sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang periode tahun 2013 hingga 2014. Pada tahun 2014 hingga 2019, Pak Bas menerima mandat dari Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai Menteri PUPR. Sewaktu menjalankan karir di Kementerian PUPR yang sudah menjadi PNS, Pak Bas melanjutkan S2 dan S3 di Colorado University. Tak hanya pendidikan, Pak Bas mendapatkan sejumlah penghargaan atas pencapaiannya, baik dari tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya, yaitu penghargaan The ASEAN Federation of Engineering Organization tahun 2016 dan penghargaan Tokoh Perubahan dari Republika tahun 2018. Transformasi Kementerian PUPR di bawah kemudi Basuki Hadimuljono. Saya lihat kenapa transformasi di Kementerian PUPR bisa jalan. Satu, menterinya 2 kali menjabat, jadi 10 tahun, dia punya waktu yang panjang. Sudah 9 tahun, jadi dia punya waktu yang panjang. Yang kedua, dia juga kemudian dulunya adalah orang dari kementerian situ juga. Ya, jadi dia sudah berkarir hampir 40 tahun di Kementerian PUPR. Yang ketiga, yang jadi pejabatnya, dia kenal semua siapa di antara mereka. Ya, jadi dengan cepat dia bisa mengambil langkah-langkah. Yang berikutnya lagi, dia juga mengalami pendidikan dan dia mengalami suka dukanya sebagai bawahan. Jadi dia bisa cepat. Yang kelima, dia dapat dukungan dari bosnya. Ya, sama-sama kagama. Jadi sama-sama punya kekuatan. Kalau kita melakukan perubahan, kita mesti ingat, kita itu ibarat bertarung dengan banyak pihak, musuhnya banyak. Jadi saudara harus mempunyai belakang tembok yang kuat. Ya, saya sempat diskusi dengan orang ahli apa itu ya, ahli penerawangan begitu. Dia bilang, Pak, berlaku nih, kalau Bapak duduk tidak boleh di depan kaca. Kenapa? Kaca itu kalau pecah, meledak tuh Bapak bisa kena, mukanya habis. Maka Bapak harus cari tempat duduk yang belakangnya beton kuat. Jadi kalau ada bom meledak, Bapak belakangnya kuat. Saya pikir benar juga ya. Kita harus punya orang di belakang kita yang kuat. Kalau nggak kuat, kita melakukan perubahan. Habis saudara digulung oleh perubahan itu. Ya, karena memang banyak orang yang tidak nyaman dengan adanya perubahan. Memperjuangkan jajarannya mendapatkan beasiswa dan peningkatan tunjangan kinerja dengan tujuan apabila jajaran sejahtera akan mampu meningkatkan kinerja sehingga otomatis memajukan organisasi. Saudara sekalian, kami sudah nggak ada lagi nanti 2 tahun lagi. Jadi Anda PU punya kamu, ya. Dan saya tadi baru dapat berita dari Pak Binsar. Ini ada Mak Andin, jadi mudah-mudahan usulan penyesuaian tukin kita sudah disetujui oleh Ibu Menteri Keuangan. Oke. Ini memang saya minta pada Bu Menteri Keuangan untuk bisa saya umumkan di 3 Desember nanti. Dan ini Bu Menteri Keuangan sudah menyetujui itu. Oke. Ini mudah-mudahan tukin kita menjadi 100%. Oke. Itu kewajiban saya untuk saudara sekalian. Setelah saya sampaikan kewajiban saya minta hak saya nyambut gawe. Ya, sekolah yang benar, kerja yang benar. Baik PUPR. Ini satu doang, Pak. Satu. Yang habis internet, Pak. Kapan mau ganti HP, Pak Bas? Kapan mau HP, Pak? Nasib. Bapak nggak ganti handphone. Saya terima 50 tahun yang lalu. Saya itu, kita
oleh para guru-guru kami yang sekarang masih ada. Dulu, 50 tahun yang lalu, tidak bisa dibayangkan dengan yang sekarang, karena tuntutan yang sudah lain. Namun harus dilihat bahwa dengan fasilitas yang terbatas pun Anda punya Menteri PUPR. Dengan fasilitas yang lebih ini, saya pengen ke depan mahasiswa geologi khususnya dan Universitas Gadjah Mada menjadi lebih daripada apa yang dapat kita lakukan.